Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi siang wabarakatuh. menjelang sore. Pada hari ini kita melaksanakan kegiatan podcast kita di sela-sela kita selesai bekerja. Kebetulan kami perkenalkan untuk nama MC kita hari ini ya, atau bahasa kerennya sekarang sebagai pemandu narasumber ya. Moderator. Nama saya Sikimin, atau dikenal juga sih kalau di lembaga itu Mas Boy, dan juga biasanya dikenal juga dengan ibu-ibu Opa Kim. Oh, tua banget bisa dikenal Opa Kim ya. Opa Kim, Korea kebetulan moderator di sini juga sebagai penyuluh keluarga berencana Provinsi Kalimantan Selatan, ditempatkan di Kabupaten Tanah Laut, dan juga alhamdulillah untuk moderator sekarang juga menjadi Direktur Keluarga Sakinah untuk Kabupaten Tanah Laut. Dan banyak berkecimpung kita di organisasi masyarakat, Mbak. Dan alhamdulillah hari ini kita mendatangkan narasumber kita yang sangat cantik ya, Masya Allah. Cewek dong. Cantik. Karena kebetulan cewek, kalau cowok itu ganteng ya Mas. Jadi alhamdulillah kita mendatangkan narasumber kita, Mbak Nur Aini. Nanti kami minta ini Mbak tentang profil Mbak, tugas dan kerjanya di mana, dan juga apa saja sih yang dilakukan selama ini program di kerjaan Mbak. Karena kami dari keluarga Sakinah itu kan berbasis untuk menjadikan pembangunan keluarga itu yang berkualitas, terutama untuk di masyarakat dan Kabupaten Tanah Laut. Dan hari ini kita mendatangkan narasumber yang tepat nih. Kebetulan beliau adalah menjadi ikonnya untuk Kabupaten Tanah Laut untuk program Bangga Kencana yang ada di lapangan. Oke, silakan Mbak, perkenalkan nama Mbak dan program apa saja sih Mbak ada Mbak laksanakan. Ya, terlalu berlebihan ya sebenarnya ya. Ya, perkenalkan dulu, nama saya Nur Aini. Di sini saya sebagai penyuluh keluarga berencana Kecamatan Blehari, sekaligus sebagai koordinator Balai Penyuluh. Betul, Mbak. Jadi tadi disampaikan kegiatan ya, mungkin kegiatan atau tugas saya gitu ya. Jadi karena di sini tugas kita sebagai penyuluh, tentunya kita langsung ya pelayanan ke masyarakat. Tadi terkait ini ya, terkait ketahanan keluarga, bagaimana kita mewujudkan keluarga sejahtera. Jadi salah satu yang mungkin langsung kita terjun mungkin terkait kegiatan, misalnya kegiatan Tribina gitu ya. Jadi di BKKBN itu ada ketahanan keluarga, di mana itu ada kegiatan Tribina yang memang ini ya, harapannya semua penyuluh itu ada membina untuk kegiatan itu. Di situ ada bina keluarga balita, bina keluarga remaja, bina keluarga lansia, dan sekaligus juga ada kegiatan remaja di situ, pusat informasi dan konseling remaja. PIK ya Mbak, PIK R namanya Mbak ya. Jadi selain itu juga ada terkait ke pemberdayaan ekonomi keluarganya, yaitu UPPKA-nya. Jadi kalau untuk tugas saya ini sebagai penyuluh ya, sebagai penyuluh tentunya di situ membina kelompok kegiatan yang ada di masyarakat di situ. Jadi baik BKB-nya, BKR-nya, BKL, UPPKA maupun Big R-nya, kita ini ya memberikan pembinaan kepada masyarakat secara langsung. Jadi harapannya nanti kegiatan yang ada di situ bisa memberikan dampak positif. Dan tujuan kita untuk mewujudkan keluarga sejahtera itu bisa terwujud seperti itu. Ya Mbak, tadi kan salah satu bukan salah satu sih, beberapa program diantaranya adalah Tribina. Di situ kan ada yang namanya Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, dan Bina Keluarga Lansia. Nah ini lagi rame, ini kan berhubungan dengan saya sering ke lapangan juga Mbak, bersama tim keluarga Sakinah itu memantau yang namanya Posyandu. Di Posyandu itu kan tempat pelayanan kesehatan untuk anak-anak balita. Ternyata di BKKBN, di kementerian kita ada namanya program Bina Keluarga Balita. Apa sih sebenarnya Bina Keluarga Balita itu Mbak? Nah di sini ya perlu ini sekilas info aja, mungkin ada yang belum paham terkait BKB, atau mungkin yang sudah paham kita saling sharing aja, berbagi. Jadi kalau untuk BKB itu Bina Keluarga Balita, jadi suatu wadah atau kelompok kegiatan itu yang anggotanya itu adalah orang tua atau keluarga yang mempunyai balita. Jadi di kelompok BKB ini, keluarga atau orang tua yang mempunyai balita, kita berikan informasi, pengetahuan terkait tumbuh kembang balita. Jadi kalau untuk BKB itu lebih ke perkembangan perkembangan. Jadi kalau untuk pertumbuhannya, jadi masyarakat bisa
mengetahui data-data itu dari posyandu. Posyandu. Jadi kalau pertumbuhan dan perkembangan itu beda. Betul. Kalau pertumbuhan kan bisa dilihat dengan angka, Ya, Mbak. sementara kalau perkembangan itu sifatnya abstrak. Oh, sifatnya iya. abstrak dan tidak bisa kita rasakan secara langsung. Jadi kalau pertumbuhan ketika keluarga atau orang tua itu membawa ke posyandu, dia itu kan akan tahu nih berat badannya berapa, tinggi badannya berapa. Sementara kalau kita di BKB itu terkait perkembangannya, aspek perkembangannya. Jadi untuk aspek perkembangannya pun kita pantau. Jadi yang 7 aspek itu ya, 7 aspek mungkin dari teman-teman kader di desa itu pada sudah hafal. Nah itu, jadi 7 aspek perkembangan itu yang memang kita kita sesuaikan dengan kelompok umur masing-masing. Iya Mbak, ini berkenaan dengan kelompok umur di Bina Keluarga Balita, itu kan ada pembinaan Mbak untuk pemberian informasi, edukasi terhadap orang tuanya. Itu di antara umur berapa Mbak, atau sampai umur 7 tahun atau gimana tuh Mbak untuk anak-anak balitanya? Ya, untuk Bina Keluarga Balita itu ya, untuk Bina Keluarga Balita di sini rentang usia yang bisa kita berikan pelayanan, fasilitasi itu antara 0 sampai 6 tahun. 0 sampai 6 tahun. Tapi di situ di BKB itu kita per kelompok umur ya, misalnya 0 sampai 1 tahun, 1 sampai 2 tahun, 2 sampai 3 dan seterusnya sampai 5 sampai 6 tahun. Jadi sesuai perkembangannya. Jadi 0 sampai 1 tahun itu kan memang beda kan nanti dengan umur yang 1 sampai 2 perkembangannya harus seperti apa. Betul. Mbak, untuk di Bina Keluarga Balita ini kan banyak kegiatan-kegiatan, diantaranya pemantauan tentang tumbuh kembang anak balita ya Mbak ya. Itu kan tentunya sama dia seperti yang ada di posyandu itu punya kartu. Kalau di posyandu itu kartunya rasanya KMS ya Mbak ya. Kalau di sehat. Kalau di Bina Keluarga Balita itu namanya kartu kembang anak. KKA. Jadi di situ disesuaikan dengan perusia anak masing-masing kader yang menangani ya Mbak ya. Sesuai dengan ininya. Nah ini berhubungan dengan ini Mbak, berhubungan dengan menjadi keluarga yang berkualitas. Kebetulan kita juga di Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, di lapangan juga kita harus menanamkan terhadap masyarakat itu, terutama untuk orang tua, baik itu BKB maupun BKR. Kalau lansia itu sudah lain lagi, tergantung lansia produktif atau tidak ya. Terutama untuk di BKB ini, bagaimana sih Mbak tip-tipnya untuk memberitahu, untuk menginformasikan, orang tua harus menjadi keluarga yang berkualitas, anaknya harus berkualitas. Itu gimana kita menyampaikan kepada ibu atau bapaknya ketika pertemuan Bina Keluarga Balita? Di BKB itu sendiri kan sebenarnya kan ada ini ya, ada petugasnya ya, dalam arti ada pembinanya, ada penyuluh keluarga berencana sebagai pembinanya, sekaligus juga ada yang membantu. Nah, yang membantu ini siapa? Yang membantu ini adalah kader. Nah, kader di sini nih ada beberapa kriteria, ada apa ya? Ada 3 kategori ya, ada kader inti, kader bantu, dan kader piket. Nah, semua 3 kader ini mempunyai tugas masing-masing. Jadi di BKB itu tidak hanya kita melulu mencatat KKA-nya aja. Jadi kita ada juga penyuluhan informasi. Nah, di sesi penyuluhan ini kita sampaikan pentingnya kita mengetahui tumbuh kembang anak kita. Salah satunya yaitu melalui kegiatan posyandu dan BKB. Jadi sama-sama. Jadi saya juga sebagai penyuluh memberikan ini ya, istilahnya ajakan, motivasi kepada yang hadir, ataupun mungkin yang sudah hadir ini nanti akan mengajak teman-temannya, tetangganya yang punya balita untuk datang di BKB gitu ya. Jadi promosi kita, nih penggerakan kita ini memang harus kita galakkan gitu, seperti itu ya. Jadi melalui kader, terus kita sendiri sebagai penyuluh harus aktif menjalankan tugasnya, dalam arti memberikan pembinaan ini selalu intens gitu ya. Jadi tidak si kader ini akan terus bisa menyampaikan informasi ke masyarakat secara langsung. Iya Mbak. Ya Mbak, terima kasih untuk kegiatan pada hari ini. Pembahasan kita adalah di Tribina, kita menekankan di Bina Keluarga Balita. Nanti pertemuan berikutnya bisa.